Perkenalkan, nama saya Chelsea Gloria Novanti dari Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah sosial yang dapat dilihat dari aspek sosial. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan utamanya, saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya masalah sosial itu. Menurut saya, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial itu juga menjadi dampak terjadinya interaksi sosial, baik interaksi sosial antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Nah, saya akan menjelaskan lagi dampak permasalahan sosial. Setiap masalah yang terjadi dalam jangka waktu terus-menerus atau jangka waktu yang panjang yang dapat berkesinambungan akan menimbulkan dampak terhadap individu maupun kelompok sosial lainnya. Saya akan menjelaskan yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan dapat menjadi sebab sekaligus dampak masalah sosial. Kemiskinan yang berkesinambungan dapat menular seperti wabah. Kemiskinan ini semakin menjadi-jadi saat stratifikasi dalam masyarakat menciptakan sekat-sekat berupa pembatas kelas sosial atau gap. Hal ini menyebabkan masalah sosial yang berada di satu kelompok atau kelas ekonomi yang berada di atas atau berada di bawah kelas ekonomi. Kemiskinan dapat menggerakkan seseorang untuk berkumpul dengan sesama agar lebih aman dari sakit hati, malu akibat vonis sosial yang tidak selayaknya mereka dapat. Pada umumnya, karena kondisi kemiskinan seperti ini yang memaksa mereka untuk berkumpul membentuk suatu permukiman di tanah-tanah pinggiran yang kumuh dan tidak terawat. Akibatnya terjadi ketidaksambungan atau ketidakseimbangan di lingkungan mereka. Yang kedua, saya akan membahas tentang masalah sosial, yaitu kejahatan dan kriminalitas. Permasalahan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat akan memunculkan kejahatan atau kriminalitas. Selain itu, mereka juga akan membuat balas dendam seperti melakukan kejahatan, melakukan kriminalitas seperti kejahatan perampokan, penculikan, jambret, dan serta kejahatan yang lainnya. Ini membuat mereka hilangnya rasa nyaman dan aman berada tinggal di tempat seperti itu. Kejahatan terjadi karena adanya perubahan sosial atau masalah ekonomi, masalah kependudukan, masalah kesulitan ekonomi, masalah pemerintahan yang lemah atau KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, gangguan kesehatan mental, dan pola asuh yang keliru. Kejahatan dapat dipelajari dengan seseorang melalui media manapun, termasuk interaksi dengan orang-orang yang di dekatnya. Permasalahan sosial yang melahirkan kejahatan dapat melahirkan kejahatan-kejahatan lain. Dan adanya organisasi-organisasi kejahatan yang tumbuh subur dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kejahatan lainnya. Yang ketiga atau yang terakhir, disorganisasi keluarga. Permasalahan dapat menyebabkan perpecahan sebagai unit terkecil dalam kelompok masyarakat atau kelompok sosial. Perpecahan ini muncul karena anggota keluarga atau dalam keluarga tidak memenuhi kebutuhan sebagai keluarga, minimal keutuhan sebagai keluarga. Dalam kacamata sosiologi, disorganisasi berupa keluarga yang tidak lengkap atau tidak utuh karena tidak adanya pernikahan, adanya perceraian, krisis keluarga, dan kekurangan dalam keluarga. Pada dasarnya, disorganisasi keluarga terjadi karena ketidakmampuan atau keterlambatan untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan ekonomi yang baru. Ketidaksiapan menghadapi masa depan atau masa transisi menjadi sebab utama bagi kebanyakan kasus disorganisasi. Nah, saya akan menjelaskan lagi tentang solusi atau jalan keluar untuk menghadapi masalah-masalah yang saya jelaskan, 3 masalah tadi. Permasalahan yang akan saya jelaskan ini atau yang akan saya sebutkan ini, yang pertama, membuat industri kecil di perdesaan. Yang kedua, meningkatkan mobilitas tenaga kerja atau stabilitas modal. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral dan agama.
Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menonton.